mari satu hati kita akan berdoa, kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan biarlah kita semua dilawat Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Engkau Bapa yang baik. Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang selalu ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pada hari ini, sore hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bahwa Tuhan masih memberikan kami pemeliharaan, perlindungan, keselamatan, dan bahkan segala hal yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran kami. Kami percaya Tuhan yang menopang kami. Bapa, sore hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami, menaikkan pujian kami, sembah kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah roh-Mu yang kudus melawat setiap hati, melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bapa, kami rindu dan haus akan lawatan-Mu. Kami rindu kuasa-Mu menjamah setiap hati di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu cinta-Mu, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya malam hari ini mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kami menyembah-Mu. Ya Elohim yang hidup. Terima kasih. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagum ya Tuhan.
Kau yang kuandalkan di setiap mari akui Tuhan Yesus katakan tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas, kasih setia-Mu Tuhan yang selalu melimpah atas kami. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kau Bapa kami sembah, kami puja. Haleluya. Mari sembah Tuhan Yesus kita. Mari sembah. Haleluya. Kami puji Kau, kami tinggikan. Ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah. Mari sembah Elohim kita. Dia hadir di tempat ini. Biarlah Dia menjamah hatimu, biarlah Dia melawat-Mu. Ya Rabbah, sebab kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Sebab kasih-Mu melingkupi setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna atas kami, karena Engkau kami Bapa kami yang baik Tuhan. Haleluya. Ya Rabbah, ya Rabbah. Mari naikkan bahasa roh-Mu. Ya Rabbah, Yesus kami sembah, Yesus kami puja, hanya Engkau Tuhan, hanya bagi-Mu Bapa. Ya Rabbah, ya
Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari dengan iman percayamu yang membelah. Mari percaya bahwa Tuhan yang membuat mujizat itu hadir di tempat ini. Yang pegang mujizat sejati. Katakan belah laut yang teduhkan. Biarlah Dia meneduhkan setiap badai di dalam kehidupanmu, badai permasalahanmu, sebab ada Tuhan yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut yang teduhkan. Mari dengan iman percayamu katakan. Amin. Yes. Yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saya udah bangkit berdiri bersama-sama. Katakan yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan.
Biarlah Engkau melihat setiap umat-Mu menyembah ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati, dengan segenap iman-Mu. Mari bersama dengan roh-Mu masing-masing. Katakan di dalam hati-Mu. Ucapkan supaya Bapak Ibu mendengar dengan telinga Bapak Ibu sendiri. Mari katakan lagu ini. Yang membelah laut, yang teduhkan Jesus, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Hidupku Kau membuat sejati. Mari sekali lagi, sekali lagi. Yang membelah, percaya Dia sanggup, percaya Tuhan sanggup. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau pembuat mukjizat. Mari angkat kedua tangan-Mu. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat sejati. Mari sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Semuanya katakan, aku percaya. Amin. Percaya bahwa keajaiban Tuhan selalu menyertai-Mu. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari umat Tuhan yang percaya, boleh angkat kedua tangan-Mu. Aku percaya, amin. Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Kau turun tangan memberkati. Aku percaya.
lagi beri sorak yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami terkumpul night of worship pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami tetap rendah hati dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan kami sudah diampuni. Air terjun pengampunan-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Apapun musim hidup kami, saya selalu percaya bahwa Yesuslah jalan keluar kami Tuhan. Tak ada satupun yang bisa Tuhan menerobos pintu yang tertutup. Yesus saja yang bisa membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima kasih, anak-Mu berdoa Bapa di surga agar supaya mimbar ini hanya bicara tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, jemaat-Mu diberkati. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, shalom. Sekali lagi shalom. Oh, selamat malam, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Senior Pastor Yusak bersama Bunda Hana, Pastor Billy sama Pastor Lia, ya Pastor Giri, Pastor Felis dan Pastor Sampurno yang ada di tempat ini dan semua jemaat yang hadir malam hari ini. Ada beberapa yang saya kenal dan kebanyakan mungkin belum kenal saya. Saya datang bersama dengan istri, nama saya Irwan Hasan. Nggak usah lihat yang nama besarnya Hasan, nanti banyak lagi bertanya dari mana sebenarnya ini. Harusnya nggak di mimbar ini. Oke, saya bersama istri punya 1 orang anak. Dan malam hari ini adalah malam kedua di mana saya bersama Pastor Corona dan tim bisa menyampaikan kabar baik. Tadi malam di Malang dan hari ini di Surabaya. Dan sampai saat ini masih belum capek, padahal mau pulang ini jam 3 subuh. Oke, tadi malam di Malang saya menyampaikan tentang bagaimana Paulus dan Silas. Ya, bahwa 1 orang menyembah Tuhan ketika tengah malam, mereka, saya kenal juga ini. Ada Pastor Pak Heru. Pak, terima kasih. Ini sahabat saya dulu waktu di Manado. Saya bicara tentang Paulus dan Silas. Tentang 1 orang yang menyembah Tuhan ya, di dalam penjara, dia masuk tengah malam bersama dengan Silas, diikat dan ketika mereka menyembah Tuhan bukan untuk mereka sendiri, singkat cerita bahwa ketika mereka menyembah Tuhan, orang-orang di sekitarnya diubahkan oleh, bahkan pemimpin penjara pun diubahkan oleh Tuhan. Dan malam hari ini di Surabaya, saya nggak bicara tentang itu, saya bicara dengan suatu peristiwa Tuhan Yesus membelah laut. Dan mudah-mudahan malam hari ini bisa memberi berkat bagi Bapak Ibu. Bangsa Israel berdiri terjepit di antara Laut Merah dan pasukan Firaun saat itu. Ceritanya Bapak Ibu sudah tahu lah. Cerita tentang ini. Bahwa di belakang ada bahaya, di belakang ada tentara Firaun yang mengejar bangsa Israel ini. Ada jutaan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Di depan ada sesuatu yang mustahil. Ada laut yang luas. Di samping kiri kanan ada gunung. Karena seolah tidak ada jalan keluar, tapi Bapak Ibu justru di titik itulah Tuhan menunjukkan salah satu mujizat yang terbesar dalam sejarah Alkitab. Ya, Tuhan seringkali menunggu sampai kita menghadapi hal yang mustahil supaya hanya kuasanya saja yang dimuliakan. Bapak Ibu, mujizat yang terbesar yang ada, salah satu mujizat terbesar yang ada di Alkitab adalah mujizat laut terbelah menjadi 2. Dan ayat Alkitabnya katakan bahwa dalam Keluaran 14 ayat 13, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Yahweh yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Bahkan Keluaran 14 ayat 14 katakan bahwa Yahweh akan berperang bagimu. Dan kamu akan berdiam saja. Itu kata Keluaran 14 ayat 14. Fenomena tentang laut terbelah menjadi 2 ini, kalau kita belajar sesungguhnya ada satu penelitian atau satu fenomena yang namanya hidrodinamika. Mengatakan seperti ini bahwa ketika angin timur yang bergerak dalam kecepatan 65 sampai dengan 100 km per jam. Itu bisa saja membelah laut. Diyakini bahwa Bapak Ibu laut terbelah itu bukan terbelah karena mujizat Tuhan Yesus melalui Musa. Penelitian mengatakan adalah ketika angin timur itu semalam dia bertiup dan kecepatannya 60 dia kecepatan 63 sampai dengan 100 itu bisa membelah laut.
Dan banyak ilmuwan menyimpulkan bahwa laut terbelah karena itu, bukan karena mujizatnya Tuhan Yesus. Ini banyak penelitian mengatakan itu. Sama seperti manusia, punya evolusi dan macam-macam. Kita nggak usah percaya itu. Hari ini Alkitab menyatakan bahwa melalui musalah Tuhan Yesus yang membelah laut itu. Dan itu merupakan mujizat terbesar yang saudara alami. Hari ini banyak orang yang sedang berada di momen laut merah. Saya tidak tahu. Ada yang sedang berperang dalam pikiran. Ada yang terbeban masalah keuangan. Saya tidak tahu masalah apa, musim apa yang pernah kita alami. Bahkan sampai dengan hari ini kita alami. Keuangan, sakit, kecewa, atau mungkin luka yang tidak terlihat. Kebencian dan lainnya. Yang pasti bahwa suara ketakutan mereka bangsa Israel saat itu tidak ada jalan. Depan laut Tebrau. Kiri kanan gunung. Belakang tentara kereta. Yang siap menghunus semua bangsa itu. Bapak Ibu, tapi Tuhan adalah pribadi yang ahli membuka jalan di saat kekuatan manusia sudah habis. Saudara-saudara mengalami masa-masa yang lalu, flashback ke belakang. Bahwa ketika kita khawatir akan satu hal, anak sekolah misalnya, uangnya mau terlambat, tiba saja mau dibayar, tiba-tiba saja kita sudah menyerah, nggak mungkin ada jalan keluar. Saya mau kasih tahu bahwa, apakah sampai dengan hari ini kau menemukan anak putus sekolah karena masalah biaya? Makan mungkin. Dalam hal yang kecil saya sering bilang di gereja saya bahwa apakah pernah dalam bertahun-tahun belakangan ini kita didiskon makan oleh Tuhan. Dari 3 kali makan menjadi 2 kali makan atau bahkan 1 kali makan. Enggak. Tapi ada banyak hal, ada banyak saudara-saudara terlalu banyak protes dengan Tuhan. Ya, saya bicara tadi dengan Pak Sampurno, kebanyakan manusia hari ini protes dengan Tuhan. Ada hal kecil protes sama Tuhan, Tuhan saya udah melayani Tuhan. Tuhan saya penyembah yang luar biasa di tempat ini. Saya sudah menyembah Tuhan bertahun-tahun, saya menyembah Tuhan. Bahkan saya sudah doa puasa. Gak mau nikmati prosesnya. Kita mau terus proses dengan Tuhan. Tidak ada jalan keluar. Bangsa ini bilang, padahal Tuhan yang suruh. Mereka teriak. Bapak Ibu, Tuhan adalah pribadi yang ahli membuka jalan di saat kekuatan manusia sudah habis. Di saat logika manusia sudah habis, Bapak. Dengar baik, di situ mujizat Tuhan akan dinyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Laut itu tidak terbelah saat semuanya tenang. Laut itu terbuka justru di tengah kepanikan, ketakutan dan kekacauan. Ini mengingatkan saudara-saudara bahwa Tuhan tidak butuh kondisi yang sempurna untuk melakukan mujizat. Dimanapun juga pasti Tuhan lakukan mujizat. 5 roti 2 ikan. Gak sempurna Bapak Ibu. Keadaan gak sempurna. Ada ribuan orang yang mau makan, mana bisa. 5 roti dan 2 ikan. Gak sempurna. Mungkin kita bilang, aduh gajiku belum ada. Bapak Ibu tahu enggak? Hari ini keadaan Laut Tebrau itu sedang kita alami. Ketika dolar menyentuh 20.000 dan akan ke sana. Indeks harga saham gabungan kita pada saat Januari itu sudah di atas 9.000. Dan itu rekor yang terbesar Indonesia. Dan kita belum pernah mengalami itu. Hari ini baru 3 bulan sudah rontok menjadi 6.000. Yang bisa mengerti itu ini luar biasa. Bapak Ibu tahu nilai tukar dolar kita 16.000 pada saat itu. Sekarang ini sudah menyentuh 17.885. Sebentar lagi akan menyentuh 20.000 dan kita nggak inginkan itu. Dan kalau itu menyentuh Bapak Ibu, ekonomi bilang Allahu alam. Semakin gelaplah Indonesia ini. Tapi di satu sisi yang sama pemerintah bilang tenang. Ekonomi Indonesia terjaga. Di saat yang sama menakutkan. Bapak Ibu tahu kalau di area-area tambang nanti belakangan saya bersaksi. Hari ini di Kalimantan maupun di Maluku, kalau saya nggak tahu kalau di sini nggak terasa. Tapi kalau di Kalimantan, Maluku, di area tambang ada ratusan ribu orang yang mengalami putus hubungan kerja hari ini. Mobil-mobil besar parkir, semuanya parkir dan itu akan berdampak ekonomi yang luar biasa. Kita sedang mengalami itu. Tapi kabar baiknya Tuhan selalu bekerja di tengah badai. Dan bergerak di dalam kegelapan. Dia menunjukkan kuasanya saat keadaan terlihat paling tidak mungkin. Saat keadaan terlihat paling tidak mungkin. Di depan laut. Samping kiri kanan ada gunung.
belakang tentara yang siap menyembelih. Saya tidak tahu musim apa yang tidak mungkin dalam hidup saya dan saudara. Tapi percayalah, dia bekerja di tengah badai. Kalau hari ini mengalami sakit, bagaimana engkau tahu Tuhan itu penyembuh kalau engkau nggak mengalami sakit? Kalau hari ini Anda mengalami kebangkrutan, gimana engkau Tuhan itu penerobos kalau hari ini Anda nggak bangkrut? Kita bukan cuma tahu Tuhan dari khotbah di sini kan. Kita nggak ingin seperti Ayub yang tahu Tuhan di awalnya cuma dari cerita orang. Kita ingin mengalami Tuhan. Dari apa? Dari yang bangkrut dipulihkan Tuhan. Dari yang sakit disembuhkan Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda sakit, jangan kecewa sama pelayanan, jangan kecewa sama Tuhan, nikmati. Kita akan tahu toh dia penyembuh. Lama iya, mungkin lama, tapi kita akan tahu bahwa dia akan bersama-sama dengan kita di tengah kesakitan saya dan saudara. Di tengah proses hidup saya dan saudara. Dia bergerak dalam kegelapan dan menunjukkan kuasanya saat keadaan terlihat paling tidak mungkin. Saya berkali-kali ya mengalami keadaan yang sangat tidak mungkin. Ada Pak Heru pernah menyaksikan keadaan yang sangat tidak mungkin bagi. Bapak Ibu, karena saya melayani Tuhan saking semangatnya waktu itu. Waktu itu Pak Heru masih pimpinan cabang di Tripa. Ini saya bersaksi ada orangnya biar dikonfirmasi saja. Jadi saking semangatnya saya waktu itu melayani Bapak Ibu. Mau pergi disuruh doain orang penyakit kanker di Bitung ya Pak. Udah, Pak Heru bilang pakai mobil saja saya Pak Irwan. Oke, enggak pakai mobil saya. Udah, saya pakailah mobil saya. Di tengah jalan kami sementara melayani. Bawa Pak Heru, bawa pimpinan cabang ini. Tiba-tiba kami dipepet oleh debt collector. Turun. Wih, apa ini? Mobil saya nunggak. Ya, jangan lihat sudah pakai begini. Masa lalunya agak kelam ini dalam pelayanan. Saya mau saksikan Bapak Ibu. Turun. Kami berempat bersahabat, Pak Heru paling senior lah. Ini pejabat naik di dalam disuruh turun. Namanya orang Jawa kan, kamu lihat orang yang bicara keras begitu nggak seperti orang Sulawesi bicara keras diladenin kan. Tapi udah turun Pak, mobil Bapak menunggak. Nggak bisa saya berkata-kata lagi. Berapa bulan Pak? 4 bulan, hampir 4 bulan. Di saat yang sama saya punya uang yang dipinjam oleh bendahara gereja untuk membayar ini angsuran, bukan nggak punya uang. Tapi dia nggak kasih ke saya, belum kasih. Saya udah janji mau bayar Bu. Tapi nggak kasih nih bendahara gereja ini sama saya. 12 tahun yang lalu. Dimana saya punya hutang yang begitu banyak luar biasa. Bapak Ibu tahu nggak, singkat cerita kami disuruh turun, mobil ditarik. Saya bilang Pak ada surat penarikannya. Kami berempat bersahabat. Sama seperti kakak beradik lah. Pak Heru paling tua. Yang kedua Pak Mardi. Yang ketiga saya. Yang keempat Pastor Elric. Yang tersisa hanya 3 lah sama Pak Heru. Lalu disuruh turun. Singkat cerita saya bilang Pak surat penarikannya ada. Bapak Ibu tahu enggak? Yang tanda tangan siapa surat penarikan? Notaris, notaris Bapak Elric Runtukau. Sahabat saya Pak. Saya bilang Tuhan bagaimana caranya? Saya telepon Pak Erik, Bapak yang tanda tangan ini ya? Iya Pak Irwan. Saya kan gak tahu kalau itu mobilnya Pak Irwan, kan pakai nama orang lain. Tuhan saya bilang Pak sudah ditarik. Sudah. Saya boleh kecewa dong dengan Tuhan. Pak di mana? Saya melayani Tuhan. Ini mobil mau melayani Tuhan. Ini mobil mau dipakai untuk doain orang sakit. Kenapa harus seperti ini? Bapak Ibu, iman bukan berarti menyangkal kenyataan. Iman berarti percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada kenyataan. Kenyataan itu, saya kecewa, benar-benar saya kecewa. Tapi saya nggak mungkin ungkapkan. Saya bilang ke istri, ayo kita ke satu leasing itu. Dan saya bermohon, Pak kalau bisa beri saya kesempatan. Nggak diberi kesempatan. Saya punya uang. Uang waktu itu dipakai gereja. Nggak ada. Saya mau marah, saat itu mau marah, mau gimana lagi. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, justru dari situ saya ngalami proses. Saya nikmati itu proses. Sampai dengan hari ini gak mau bilang punya segalanya. Saya kehilangan rumah, kehilangan mobil, kehilangan segala-galanya. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Saya taat melayani Tuhan, setia melayani Tuhan.
sampai dengan hari ini diangkat Tuhan begitu luar biasa. Itu karena ketaatan dan kesetiaan. Melayani Tuhan Bapak Ibu. Nggak peduli musim yang seperti apa. Taat. Nggak peduli musim yang seperti apa. Sebelum terobosan biasanya ada tekanan. Sebelum kelepasan ada konfrontasi dari Tuhan. Bangsa Israel harus melihat langsung pasukan Firaun mendekat. Kadang Tuhan mengizinkan kita melihat betapa mustahilnya situasi kita. Saya bilang gak ada jalan keluar, no way out saat itu. Untuk urusan hutang saya gak ada yang bisa. Puluhan miliar Pak. Gak ada yang bisa. Kompetensi apa yang saya punya, anak desa gak mungkin. Tapi Bapak Ibu, kadang Tuhan mengizinkan kita melihat betapa mustahilnya situasi kita supaya nanti kita tidak pernah meragukan siapa yang menolong kita keluar. Buat kita bersaksi bahwa masih ada Tuhan. Buat kita bersaksi masih ada jalan keluar. Kalau kita nggak ngalami itu, gimana kita mau bilang Tuhan itu hebat? Ada amin? Ya. Jadi ketika Anda mengalami itu, puji Tuhan, puji Tuhan. Syukur saya bisa mengalami ini. Perhatikan Bapak Ibu, laut itu tidak langsung tenang. Ombak masih bergelora. Badai masih ada, tapi Tuhan sudah pegang kendali. Hanya karena keadaanmu masih kacau hari ini, bukan berarti Tuhan meninggalkanmu. Selama saya dan saudara masih menginjak bumi ini, masalah pasti bakal datang, dan gak bisa hilang. Tapi kabar baiknya, masalah boleh ada. Tapi kita punya Tuhan yang besar yang menyertai kita di setiap langkah kita untuk keluar daripada masalah tersebut. Surga sedang bekerja, walaupun bumi masih terlihat tidak stabil. Hari ini ekonomi tidak stabil. Hari ini ancaman di mana-mana. Tapi percaya surga bekerja bagi saya dan saudara. Anak Tuhan tidak pernah dibiarkan tergeletak. Penyertaan Tuhan tepat pada waktunya. Logika pun hilang. Bahkan logika gak bisa lagi diandalkan. Ketika logika manusia habis. Bapak Ibu tahu enggak? Mujizat akan nyata bagi saya dan saudara. Ada momen di mana rasa takut menyuruh kita mundur. Ada momen rasa takut, rasa khawatir menyuruh saya dan saudara sudah mundur dari pelayanan. Marah sama Tuhan. Di mana Tuhan? Mundur. Saya berkali-kali mundur sama senior pastor. Bahkan sama Pastor Giri. Walaupun dia lebih adik, saya bilang Pak saya mau mundur saja. Nggak sanggup saya. Udah berbuat baik malah difitnah. Udah berbuat baik digosipkan begini. Udah berusaha berharap mujizat, enggak. Malah lebih parah dan lebih parah. Tapi kalau Israel mundur saat itu, Bapak Ibu tahu enggak? Mereka kembali akan jadi budak. Musa, enggak adakah pemakaman di Mesir sana? Sehingga kau mau bawa kami keluar dari sana. Sama juga dengan kita, kadang kita tergoda kembali ke kebiasaan lama. Hubungan yang lama, dosa yang lama, karena tekanan terasa berat. Tapi kebebasan selalu ditemukan saat kita tetap maju bersama Tuhan. Ayo maju bersama Tuhan. Seberat apapun saya dan saudara alami. Saya pernah divonis mati 10 tahun waktu saya. 2011 sampai 2021. Kalau Bu Hana 11 bulan, saya 10 tahun. 2021 saya sudah banyak pesan sama istri. Iya. Tapi sampai dengan hari ini, sudah lewat 2021. Saya masih ada berdiri. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ketika Tuhan menyertai seseorang, hidupnya pasti berubah. Orang biasa bisa dipenuhi keberanian yang luar biasa. Tuhan bisa menguatkan saya dan saudara yang lemah ini, dia bisa kuatkan. Dia memulihkan yang hancur dan memakai orang yang tidak disangka-sangka untuk melakukan hal yang besar. Firaun, Bapak Ibu, pasukan Firaun menggambarkan segala yang mencoba menarik kita kembali dalam perbudakan. Saya tidak tahu. Apakah perbudakan dosa? Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kita stuck melayani Tuhan. Kita mulai memberontak dengan Tuhan. Mulai memberontak dengan kakak rohani kita, orang tua rohani kita. Mulai bertanya-tanya dengan Tuhan. Kembali ke dalam perbudakan, ketakutan, kecanduan, kecemasan, godaan atau apapun juga serangan rohani. Tapi saya mau katakan begini, apa yang sudah Tuhan bebaskan tidak bisa direbut kembali selamanya oleh musuh. Tuhan yang memulai kelepasan, dia juga yang akan menyelesaikannya. Tuhan yang bilang keluar dari perbudakan ini.
Tuhan yang sama akan menyertai. Tak peduli seberapapun juga masalahnya. Tak peduli seberapapun juga rintangannya. Mau kiri, mau kanan, mau depan, mau belakang. Pemazmur katakan 1.000 rebah di kiri, 10.000 di kanan. Anak-anak Tuhan tetap menikmati anugerahnya. Pencobaan boleh ada tapi kita punya Tuhan yang besar. Yang menyertai kita. Filipi 1 ayat 6 katakan begini. Aku yakin akan hal ini. Bahwa dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan melanjutkannya sampai akhir pada hari Yesus Kristus. Tuhan yang memulai, Tuhan yang sama menyertai saya dan saudara. Tuhan yang memulai bisnis, Tuhan yang sama menyertai. Di pertengahan ada kerikil, iya pasti. Ada badai, pasti. Tapi percayalah, sepanjang masih ada Tuhan, Dia akan nyatakan sama seperti Tuhan menyatakan pada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mengalami angin sakal di tengah perjalanan, Dia datang. Walaupun muridnya gak kenal lagi Tuhan. Ini setan atau apa? Tapi tangannya terulur bagi Petrus yang saat itu meminta tolong. Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan. Kadang mujizat terbesar bukan hanya laut yang terbelah. Tapi hati yang diubahkan saat berjalan melewatinya. Tuhan bukan cuma membawa Israel keluar dari Mesir Bapak Ibu. Tapi mengajar mereka untuk percaya bahwa masalah sering jadi kelas di mana iman kita bertumbuh. Wow. Ya, masalah saya dan saudara sering jadi kelas di mana iman kita bertumbuh. Ya. Mungkin hari ini iman kita baru di TK. Ada masalah sedikit, masalah ekonomi membuat kita naik kelas menjadi SD. Masalah apa lagi? Kesehatan membuat kita naik kelas jadi SMP. Terus masalah SMP, SD sama SMP itu beda. Loh Pak, ini sudah jatuh tertimpa tangga. Iya berarti kuliah lagi. Setelah kuliah, iya masih lagi Pak. Berarti S2. Sampai S3 beratnya beda-beda Pak. Ada apa ya, kalau S1 kita nyelesain apa itu? Skripsi. Kalau S2 tesis ya kan. Paling parah lagi disertasi Pak. Kiri kanan muka belakang. Masalah rumah tangga oke. Parah, masalah keuangan juga lebih parah. Masalah hubungan juga semuanya sudah masalah Pak. Vonis dokter bilang tinggal 3 bulan. Nah, saya mengatakan itu baik. Kalau mau naik kelas, semakin tinggi masalahnya, semakin keren. Tuhan tahu bau mana yang keren untuk dia taruh masalah. Kalau masalah kita udah umur 50 atau kita bilang dewasa iman, kalau masalah kita masih masalah SD wah. Yakobus 1 ayat 3 katakan, ketahuilah bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Bapak Ibu, di tepi laut orang-orang melihat kematian. Tapi Tuhan melihat masa depan di seberang sana. Apa yang menakutkanmu hari ini? Ekonomi, kesehatan, apalagi masa depan anak-anakmu. Enggak jelas ini situasi ini, dolar makin hari makin naik semuanya. Negara makin enggak jelas. Banyak orang bilang begitu. Bisa jadi itu menjadi kesaksian yang menguatkan orang lain besok. Penjara di Filipi sekalipun juga Paulus diikat sama Silas. Itulah tempat jadi kesaksiannya dia. Yusuf berkali-kali dikhianati keluarganya. Potifar istrinya, juru minum. Berkali-kali dikhianati bahkan oleh saudara-saudara sendiri. Tapi itu ruang kelasnya. Dia lulus sampai S3. Dan pada akhirnya hidupnya berkemenangan. Menjadi hanya kalah mahkota dengan tempat di mana kamu hampir menyerah bisa jadi tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Hari ini tempat di mana Anda hampir menyerah, hampir tidak percaya lagi Tuhan. Di mana Tuhan? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Rancangan Tuhan, rancangan kebaikan. Bukan rancangan kecelakaan. Ingat itu. Di tempat di mana kamu hampir menyerah, bisa jadi tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaan. Saya akan berakhir Bapak Ibu beberapa menit ke depan. Kalau hari ini kamu sedang menghadapi situasi yang terasa mustahil, ingat. Tuhan tidak pernah gagal. Kitalah yang mudah menyerah. Kitalah yang mudah gagal. Kadang-kadang kita banyak sekali bertanya dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan harus mengikuti maunya kita. Ya,
Tuhan bilang belum cukup gajimu beli bensin. Apalagi pakai solar sekarang, Tuhan 30.000 1 liter. Tiap hari doa di depan kamar, taruh mobil puk dalam nama Yesus ini. Nah, setelah sekarang minyak jadi begini, BBM-nya gaji gak cukup bayar. Sabar, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Gak dikasih mobil marah-marah sama Tuhan. Ih, tetangga saya Tuhan beli kulkas, dia gak pernah masuk gereja. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Coba gimana caranya? Kalau saya jadi orang ini, saya bersyukur dia beli kulkas. Biar supaya bisa naruh ikan. Kan kalau nggak ada kulkas, saya, Mbak boleh nitip nggak? Ini tetangga yang beli kulkas, kita kedinginan. Gimana kalau dia beli mobil? Waduh, Tuhan, darah Yesus. Mau selidiki lagi, dia spill lagi. Dia di mana ya kerjanya? PNS, 5 juta. Dia kredit di bank, dia bayar apa? Pikirannya jauh. Wow, saya nggak ngerti manusia sekarang ini. Laut mungkin masih bergelora, musuh mungkin masih mendekat, badai mungkin masih keras. Tapi ketika Tuhan berbicara, tidak ada yang bisa menghentikan rencananya. Keluaran 14 ayat 14 tadi. Bagi dia, sebelum saya berhenti. Keluaran 14 ayat 14 bahwa Tuhan itu di depan saya dan saudara. Bahkan Efesus 3 ayat 20 bilang begini. Bagi dia yang berkuasa melakukan yang jauh melebihi apa yang Anda pikirkan, bahkan doakan. Bapak Ibu, badai menghadapi badai tahun ini, badai yang sangat besar bagi, terutama di bisnis yang dimana saya bekerja. Saya bekerja di perusahaan tambang. Ya, saya bekerja menjadi kontraktor di perusahaan tambang Prancis sama China. Mereka bergabung, join dan mendirikan salah satu perusahaan yang besar yang bekerja di salah satu provinsi Maluku. Dan saya bekerja di situ, sudah 2 tahun setelah saya bekerja di Papua. Bapak Ibu tahu enggak, kalau kita ikuti ekonomi, bahwa tahun ini, tahun yang lalu itu tahun yang luar biasa. 5-6 tahun belakang tahun yang luar biasa bagi area pertambangan. Ya, terutama batu bara, nikel, emas dan lain-lainnya. Dimanjakan begitu luar biasa. Dan tahun ini Bapak Ibu, tempat di mana saya bekerja, itu tahun yang lalu mereka punya jatah 42.000 metrik ton. Jatah mereka untuk ditambang itu. Untuk dibawa ke Cina dan lain-lainnya. Dan dijual di sana. Bapak Ibu tahu enggak? Kebijakan pemerintah dari Kementerian SDM terbaru ini. Di bulan Januari dan baru dirilis bulan Maret kemarin. Di mana tempat saya bekerja itu dipotong. Hampir semua seluruh Indonesia mengalami pemotongan RKB. Tempat saya bekerja, apakah dipotong dari 42 juta menjadi 35 juta? Atau 30 juta makin oke lah. Ibu tahu enggak berapa dipotong? 72% dipotong. Dan dari 42 juta menjadi hanya 12 juta. Tersisa 20 sekian persen, 28%. Secara manusia ada ratusan ribu orang di sana. Kali anaknya di rumah, istrinya ada 1 juta. Berharap hal yang sama. Ada jutaan orang yang ada di Maluku Utara berharap ini berputar luar biasa. Ekonomi berputar luar biasa dan mereka bisa mendapatkan hidup dari situ. Termasuk saya. Saya punya ratusan karyawan Bapak Ibu. Ketika itu muncul di bulan Maret. Saya langsung tanya istri. Gimana ini? Pendeta juga manusia Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ini bertanya-tanya. Ya wajar masih manusia kita. Kita belum di surga. Kita masih di ini. Wajar lah. Ya, kadang-kala juga. Banyak orang juga, aduh ini percaya, padahal dalam hatinya kita tes dulu. Saya panggil, Fit gimana ini, gimana. Saya juga mudah panik saya. Maksud saya mengajak dia untuk khawatir sama-sama. Iya itu jujur ya. Maksudnya, ya tolong dong kasih. Tapi saya tidak tahu lah, makanya power kekuatan wanita itu diperlukan. Bapak Ibu. Dia bilang begini, sudahlah. Kan kita sudah mengalami jauh luar biasa dari ini. Ya, puji syukur sekarang dia bilang ya hutang tetap ada lah, cicilan tetap ada, tapi nggak seperti yang dulu kan. Ya udah, kalau rencana Tuhan pasti kebaikan. Kalau hari ini nggak ada besok atau ada tahun-tahun belakangan yang bisa. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Bukan itu yang saya mau. Yang saya mau, kamu bilang, oh iya ya seperti apa? Itu yang saya mau, maksudnya kita sama-sama khawatir. Tapi gak begitu. Saya pandangin lama, ini benaran ini. Dia bilang kita punya Tuhan loh. Kita melayani Tuhan. Masa dibiarkan kita.
Saya bilang sudah jadi hebat ini istri saya ini. Lalu Bapak Ibu tahu enggak? Tiba-tiba singkat cerita karena tinggal 3 menit ini. Singkat cerita, perusahaan ini merilis di internet bahwa oke, mungkin jatah kami selesai di bulan April. 12 juta itu akan selesai di bulan April. Tapi dari bulan April ke atas, bulan Mei, Juni, Juli sampai dengan Desember. Kami menghentikan operasional itu. Dan saya melihat teman-teman saya bekerja di pertambangan yang ada di sekitar itu. Karyawannya ribuan, sekali pulang 2.000, 3.000 karena sudah gak ada kerja. Di parkir mobil, istri menjerit luar biasa, anak-anaknya menjerit. Sampai gubernur Maluku kan bilang bahwa ini kota akan jadi kota mati kalau begini. Bapak tahu enggak, mereka keluarkan rilis bilang begini. Kami akan menghentikan semuanya dan kami akan merawat semua pertambangan ini. Ratusan kilo jalan dirawat, semua di fasilitas-fasilitasnya itu mau dilengkapi lagi. Dan Bapak Ibu tahu, saya tidak bekerja di pertambangannya. Saya bekerja di perawatannya. Dan ketiga 1.000 rebah di kiri. Tutup di kanan. Kiri kanan saya melihat semua PHK. Tapi coba lihat. Cara Tuhan. Makanya saya ngalami ini. Saya bicara saya ngalami. CEO-nya bilang begini. Kamu pelihara ini. Kamu rawat ini. Terus istri saya bilang, itu kan. Cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Dia berbeda menangani. Saya dulu mungkin cuma dapat proyek sekian. Hari ini saya mandi proyek. Karena apa? Tidak lagi nambang tapi merawat. Di merawat ini, perawatan tambang ini bukan cuma rawat seperti rawat ini gereja ini. Yang sebesar 20 kali 30. Rawat tambang ratusan kilo, jutaan kilometer persegi. Saya ngerawat hari. Dan tadi waktu di mobil Bapak Ibu. Ini juga saya kemarin ikut tender. Saya mau ke sini itu sibuk sekali. Enggak pikir-pikir mau khotbah apa. Ditegur lagi sama istri. Kamu tidak beriman. Mau cari apa lagi? Kita sudah saya dimarahin terus. Sudah konsen, sudah terserah Tuhan. Saya pendeta diajarin luar biasa Mas. Saya juga gak ngerti. Pokoknya saya dikhotbahin terus. Ini rencana Tuhan, ini. Tadi di mobil saya sama Pak David. Jam 2:22. Sebenarnya saya gak konsen dari tadi. Saya menantikan ini. Tuhan ini kapan ini. Tiba-tiba WA berbunyi. Pak, dari sekian project, dari sekian pesaingnya ada BUMN, perusahaan Cina. Kami menetapkan perusahaan Bapak untuk memenangkan proyek yang begitu besarnya. Coba Bapak Ibu. Saya hampir bilang Pak David turun dulu kita minum kopi dulu. Tapi masalahnya tol di Malang, Surabaya gitu kan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita lihat. Tuhan selesaikan begitu sempurna. Kita berencana, kita khawatir tapi coba lihat. 1.000 rebah di kiri, kanan di 10.000. Apa semua jutaan orang hari ini khawatir. Tapi saya menikmati anugerah Tuhan. Anak Tuhan tidak pernah dibiarkan Tuhan jatuh. Mungkin hari ini engkau sudah hampir jatuh. Tapi tangannya adalah tangan yang menolong Petrus. Sebelum Petrus bilang, tolong. Saya mau, tangannya sudah terus. Tangan Tuhan bagi saya dan saudara tangan yang kuat. Kita boleh saja mungkin kecewa dengan waktu tuh hari ini. Tapi waktu Tuhan ada di waktu yang tepat. Saya akan berakhir dengan ini. C.S. Lewis menulis, failures are finger posts on the road to achievement. Kegagalan seringkali hanyalah petunjuk arah di jalan panjang menuju sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, kegagalan seringkali hanyalah petunjuk arah di jalan panjang menuju sesuatu yang Tuhan kerjakan. Firaun dan tentaranya, kalau orang Israel bilang pada saat itu gagal. Tapi sebenarnya itu adalah penunjuk arah jalan panjang. Padang pasir yang akan dilalui oleh bangsa Israel. Masalahmu hari ini itu penunjuk arah. Kegagalanmu hari ini penunjuk arah. Keberhasilan yang akan nikmati 5, 10 tahun yang akan datang. Tapi kita sering memperlakukan kegagalan seperti kiamat kecil. Musa, apakah enggak ada lagi penjara di Mesir? Mau dibawa ke sini. Kita seperti berlakukan masalah kita seperti kiamat kecil. Padahal di tangan Tuhan kegagalan seringkali adalah bagian dari proses. Orang yang percaya Injil bukan orang yang pasti berhasil Bapak Ibu. Tapi orang yang tetap berani melangkah. Tetap bekerja.
Tetap mencoba hal-hal yang Tuhan taruh di depan kita. Bukan karena kita yakin semua rencana akan berhasil, tapi karena kita tahu Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita tidak mengerti seluruh ceritanya. Saya tidak mengerti seluruh cerita ini. Kenapa tiba-tiba dihentikan ini? Kenapa tiba-tiba ada penghentian, pengurangan? Saya tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba mobil ditarik di saat saya melayani Tuhan? Kenapa tiba-tiba rumah saya diambil? Semuanya diambil. Saya tidak pernah mengerti Bapak Ibu. Tapi Tuhan bekerja bahkan ketika tidak mengerti seluruh ceritanya. Nggak perlu cari tahu ceritanya. Tuhan ada setiap cerita momen hidup saya dan saudara. Dia selalu ada setiap musim hidup saya dan saudara. Injil tidak membuat hidupmu jadi aman. Injil membuatmu tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Itu poinnya. Karena disalib, divine exchange. Yesus sudah menanggung kegagalan terburuk kita. Dosa kita bahkan. Hidupmu tidak lagi ditentukan oleh apakah kamu berhasil atau gagal. Tuhan Yesus disalib sudah menanggung bagi saya semua. Bahkan anaknya yang tunggal dijadikan orang asing untuk menjadikan saya saudara orang dalam yang ketemu muka dengan Bapa di surga. Tepuk tangan yang paling meriah Surabaya. Tuhan Yesus selalu menyertai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. God bless you. Sekali tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, boleh beri tepuk tangan bagi Pastor Irwan. Selamat malam, tepuk tangannya, tepuk tangan lemes. Di sana ada F boleh, G boleh. C. Saya maaf ya, kalau bukan pembicara asli ya gini. Saya butuh hadirat Tuhan. D aja deh. D, F aja deh. Supaya saudara nggak tegang kan. Yang benar adalah A. Tiada yang seperti Engkau. Sama-sama. Begitu mengasihi. Volumenya naikin dikit. Kau Tuhan. Sanggup apa mudah-mudahan Bapak Ibu? Sanggup atau mudah-mudahan? Sanggup apa semoga? Ya kalau sanggup gak usah takut. Amin. Just do the best our part. Lakukan yang terbaik bagian kita. Istri melayani suami. Suami setia terhadap istri. Melayanilah di rumah Tuhan. Bekerjalah. Lebih daripada itu. Kata Yesus, it's my part. To heal you. To restore your life. It's my part. Khotbahnya Pastor Iwan sangat memberkati. Bagaimana mujizat Tuhan dahsyat bagi hidup orang benar. Maksudnya bukan yang perilakunya benar, tetapi yang statusnya sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara udah dengar semua dari A sampai Z firman Tuhan malam hari ini. Saya hanya ditaruh Tuhan gini di hati. Firman udah saya siapkan. Perihal tentang mengalami Tuhan. Tapi waktu mau berangkat, aku doa dulu. Aku doa Tuhan, make sure ya, you mau bawa apa buat umatmu. Karena aku gak berani by experience. Saya paling takut Bapak Ibu. Saya takut overconfidence di hadapan Tuhan. So tadi saya bilang sama istri, ya, jangan pergi dulu, aku mau berlutut dulu di depan pintu hotel kami. Kalau Tuhan gak jalan di depanku, aku udah tahu dia ada di dalamku. Aku tahu, aku gak lagi ngomongin Taurat. But I try to bow down before Him. Kalau kamu gak jalan depan aku, gak ada keberuntungan bagi hidupku. Aku gini bukan karena hukum tabur tuai Taurat, bukan. Because I love you so much, I know you so well.
For sure, I really know you. Kalau kamu yang jalan di depanku, segede apapun badai, my God, lebih besar dari semua. My Jesus, your Jesus, lebih gede dari segalanya. Amin, saudara. Makanya aku suka lagu ini. Waktu Adrian kalau nggak salah ya. I still remember you, bro. Aku percaya. Saudara, itu janji loh. Saudara percaya nggak percaya, dia nggak bisa berubah. Dia akan lakuin janjinya buat kamu dan aku. Saudara mau kecewa nggak kecewa sama Tuhan, dia akan tetap kasih yang terbaik buat kita. Itu yang membuat perbedaan kita dengan orang di luar sana. Kita percaya Yesus Elohim yang benar. Dia Dabar Yahweh. Dia ada di dalam Yahweh, keluar to become a man. Jadi saudara dan saya seperti kita mengosongkan diri. Dan aku tanya, Tuhan mau apa? Aku mau kamu lihat ayat ini. Yohanes pasal 5. Aku izin ya, cuman sampein ini sama Bapak Ibu. Tadi firmannya udah oke. Aku cuman lengkapi dikit aja, tipis aja. Yohanes 5 ayat 6. Saudara, tadi Pastor Irwan sudah singgung. Sampai kita menutup mata, masalah akan beserta dengan kita. Tapi ada banyak orang percaya lupa. Dia memproklamirkan dirinya bagi dunia. Bukan hanya I am the Alpha and the Omega. Di tengahnya dia sebut gini, Pastor Lia. I am Immanuel. Do you know what mean Immanuel? Aku Tuhan yang gak ninggalin kamu. Banyak orang Kristen lupa. Di Malang, saya bukan ngomong gini, bukan sok rohani ya Bapak Ibu. I was an experience with him alone. Kemurahan Tuhan tahun ini saya masuk tahun ke-23. Menjadi pengikut Kristus. Mungkin masih muda pengalamanku. Bukan sebagai, oh udah 20 tahun. No. 23 tahun aku melihat aku jalan bareng sama pribadi ini. Aku ngomongin pribadi ini. 23 tahun yang lalu. Aku diambil Tuhan dari pinggir jalan. Sampai dibawa Tuhan ke mimbar kemuliaan. Di hadapan ribuan orang dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri. Maaf ya Bapak Ibu ya. Dari yang mungkin secara status biasa sampai yang derajatnya tinggi dalam pemerintahan pun. Aku dipamerkan Tuhan sama seperti Tuhan memamerkan Daud. Itulah saya ngalami. Ada banyak masalah silih berganti dan lain sebagainya. Aku bersyukur Bapak Ibu. Aku bukan tipe pendeta yang suka baca firman tuh 6 pasal, 10 pasal, 7 pasal, 1000 pasal. No. Aku bilang Tuhan, just give me one word and make me understand about that. I really need you through your own word. Dan dia ngomong gini Bapak Ibu Saudara, Yohanes 5 ayat 6. When Jesus saw, waktu Yesus melihat, sama-sama katakan dengan saya, Yesus lihat saya. Dengan yakin ngomong, lihat kanan kirinya, bilang, dia lihat hidupmu juga. Makanya jangan tidur di gereja. Loh iya dong. Ayat ini ngomong apa nih? Ketika melihat orang yang terbaring itu. Sorry Bapak Ibu ya. Sorry. Maaf banget. Yesus kita itu bukan Tuhan yang duduk diam-diam di singgasananya, duduk, dilayani. Maaf ya, kayak bos gak punya kerjaan, angkat-angkat kaki, makan anggur disuapin dayang-dayang. Bukan. Dia lihat Pastor Felis. Dia lihat rumah tanggamu, dia lihat suamimu, dia lihat anak-anakmu, dia lihat kamu, lihat Pastor Lia. Dia lihat Pastor Billy, dia lihat Pastor Novita, dia lihat Pastor Irwan. Including myself. Dari satu ayat ini, 23 tahun yang lalu sampai hari ini.
Ya manusia punya rasa takut, punya rasa khawatir. Waktu saya disadarkan waktu ayat, cuman dia bilang, when Jesus saw, dikatakan tuh Bapak Ibu Saudara, him lie. Orang ini gak berdaya, 38 tahun, felt paralyzed. Nggak ngapa-ngapain, diem aja Bapak Ibu. Buat orang Yahudi, orang buta, lumpuh, pengemis, hina total, titik. Kalau saudara pelajari teks-teks Yahudi, ini profesi yang paling hina Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, mata yang mulia itu selalu melihat yang hina. Amin Bapak Ibu. Dari situ saya belajar, kenapa saya harus takut? Kenapa saya harus khawatir? Meskipun aku punya rasa takut. Meskipun aku punya rasa khawatir. Meskipun aku punya rasa cemas. Saya singgung kemarin di Malang, Bapak Ibu Saudara, malam. It's not talk about Verona. I'm talking about my God, Jesus Christ alone. Selama saya menikah sama istri saya nggak pernah ngeliat wajah suaminya tuh ketakutan. Ini istri saya. Tagihan mingguan, bulanan, tahunan, tagihan gereja. I never scared about everything. Because of what? Mata Yesus lihat saya. Kalau nggak ngapain dia mati konyol di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hang on the cross. For what? Kalau dia lihat kita, ayat ini bilang begini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu, sama-sama katakan dengan saya, Yesus tahu. Yesus tahu hidupku. Yesus tahu masalahku. Yesus tahu pergumulanku. Jadi yang pertama Yesus melihat kita, yang kedua Yesus tahu. Yesus tahu saudara lagi ditekan, Yesus tahu saudara lagi difitnah, Yesus tahu saudara lagi mau direkayasakan hukum dan lain sebagainya. Dia tahu semuanya. Tapi seringkali kita nggak tahu ada mata invisible eyes yang selalu 1 kali 24 jam ngeliatin kita. Siapa di sini suami istri yang angkat tangan kanannya? Apa ya jemaat Surabaya nih? Setahu saya, bohong itu dosa. Ngebohongin pendeta, dosanya makin gede. Setahu saya. Tadi kan saya udah bilang, saya udah melayani ini tahun ke-23 sebagai pembicara. Desember masuk 24. Oleh kemurahan Tuhan. Jadi sudah ngadepin jemaat yang cuma 2, ribuan di lapangan. Kakak, aku dilatih Tuhan. Suami istri angkat tangan kanannya. Oh, puji Tuhan, semuanya udah bertobat. Jadi gak ada yang angkat tangan tuh Pak Pendeta. Ada yang angkat tangan jahil sama saya. Siapa di sini suami istri? Angkat tangannya gitu loh Pastor Felix. Siapa di sini suami istri? Siapa suami istri pura-pura? Itu di belakang. Yang sudah punya anak? Nih ya, saya sih berasa ya, bukan mengesampingkan kaum pria ya. Tapi wanita, istri yang udah dia mengandung 9 bulan. Apalagi maaf ya, lahirnya normal. Aduh. Yang sampai, terus bu, tarik nafas. Udah. Saya kan nemenin istri saya. Udah kayak Susana Bapak Ibu, yang pakunya disabut, pernah nonton gak film Suketi? Ingis jabang bayi nesi sokati, cabut paku letak. Istri saya tuh. Sampai ininya, ini apa oksigennya bisa ke sini. Sampai nangis ngeliatin istri saya. Pak, itu apa namanya oksigennya di hidung sini, Pak, hampir mau ke mata, Pak, ituin mah. Saudara ketawa-ketawa. Tapi buat wanita yang pernah melahirkan, cintanya pasti besar sama anaknya. Waktu dia nidurin anak pasti, Ndo, cakep, Cak Ayu, mama saya. Loh bener.
Bener gak ibu-ibu? Nih ibu-ibu, minta disalib kayaknya malam ini. Punya anak gak sih? Ya kan? Baru lahir, nangin. Ayu anak siapa? Ayunya ngomong anak lo. Saudara tuh, saya aja yang gak ngelahirin anak saya, cinta banget sama anak saya. Lovely nama. Tuh Pastor Gary, kadang aneh di sini anaknya, di pangku, dijadiin kuda Pastor Gary. Sama anaknya ya, Pastor ya. Saya liatin tuh Instagramnya, ampun Yesus. Because of what? Because of love. Matanya Yesus ngeliatin kita tiap hari. Jadi, gini. Problem, it's part of life. Amin. Saudara gak bisa reject itu. Pastor Irwan udah bilang. Tapi good newsnya, tangan kita dipegang Immanuel. Yang di kepercayaan lain maaf, gak ada jaminan itu. Amin. Makanya Yesus bilang gini Bapak Ibu Saudara. Dia lihat, dia tahu dan akhirnya dia bukan cuma melihat. Dia take action. Tuhan saudara dan Tuhan saya itu take action. Hanya orang tua jahat, Bapak Ibu saya ulangi sekali lagi. Hanya orang tua jahat melihat anaknya susah, dia bahagia. Jahat tuh orang. Ini ada adik ipar saya, adiknya istri saya. Gak sengaja bentak anak saya. Saya diemin 2 minggu dia. Loh benar, tadi Pastor Rano udah singgung, pendeta juga manusia. Mungkin urat takut saya udah putus. Urat khawatir saya udah putus. Saya udah gak mau takut sama apapun. Tapi begitu anak saya dicolek, dimarahin, Lovely! Seumur-umur dalam hati gue jadi bapaknya gak pernah bentak anak gue. Bos, orang Ambon nih bos. Asli tulen Ambon. Sumbunya sama kayak orang Medan pendek. Bener. Kalau ada orang bilang, orang Medan nih bung, beta Ambon. Ada orang Ambon tuh farmnya bakar besi, hati-hati, besinya jadi bakar. Beta farm Siauta. Pure Ambon, Pak Sampurno aku. Izin mohon memperkenalkan. Bukannya rasis. Siapa tuh yang ngomong orang Ambon debt collector? Debt collector. Enak aja, gak semua orang Ambon debt collector. Ada juga yang cakep kayak gini bu. Ada, jangan sembarangan. Ada yang putih, tinggi, mampai, keren, wangi. Ada yang dengar tadi, Ambon debt collector. Dosa bu, rasis itu. Jadi saya ngomong tanya, itu yang turun debt collector yang nyuruhin Pastor Irwan Ambon bukan tuh? Saya udah deg-degan waktu Pastor Irwan ngomong begitu kan. Jadi diturunin debt collector, diberhenti debt, waduh. Karena konotasinya Ambon, ini kok Ambon bukan debt collector. Berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini tema yang saya mau kasih Bapak Ibu. Pastor Irwan ditolong Tuhan. Saudara juga mau ditolong Tuhan kan? Mau nggak? Kalau mau, kemarin saya di Malang bilang, to be close with Jesus. Lagi-lagi saya harus bawa istri saya Bapak Ibu. Karena dia yang hidup sama saya 10 tahun. Mesem-meseman 9 tahun. Masa pacaran maksudnya. Kan kalau orang pacaran gitu ya Pak Sampurno ya. Kokoh. Padahal gak ada yang lucu. Tapi orang pacaran begitu kan Pastor Felis? Manggilnya apa Pastor kalau ke Pastor Gary dulu?
Baby. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Kalau Pastor Lia ke Pastor Billy manggilnya apa? Iyang. Keren. Ada orang AA. Padahal gak ada yang lewat tuh Bapak Ibu. Biasa gitu kan orang pacaran. 9 tahun saya sama dia, senyum-senyuman. 10 tahun hidup bareng. Saya bilang, Yesus itu baik. Dia ngelihat kita, dia tahu cerita kita. Dan dia pasti bertindak. Dia bertindak loh dalam teks ini Bapak Ibu. Saudara mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Banyak orang Kristen lupa. Waktu dia ditekan orang, waktu dia ngadepin suami yang keras, istri yang dari terbitnya matahari sampai terbenamnya ngoceh melulu. Tapi memang Pak, jangan dikomplain karunia istri memang begitu. Dari sananya udah begitu. Banyak kita gak sadar bahwa Tuhan kita baik. Amin. Nah, karena inilah Bapak Ibu, saya confidence jalani hidup ini. Saya punya masalah, saya punya tekanan kehidupan. Sama kayak Pastor Irwan juga punya tagihan. Tagihannya sampai mati lagi. Siapa yang nagih istri? Loh iya. Pria-pria kalau gak mau ditagih sampai mati, jangan pernah begini-begini sama wanita. Mumpung kamu belum naik ke pelaminan, kalau sudah diberkati gak bisa mundur. Kamu harus tunaikan ibadahmu. Biayai dia sampai mati. Gak boleh suami di tempat ini bilang, aduh pendeta Sampurno, istri saya matre. Dosa ngomong begitu. Karena itu adalah tanggung jawab imam. Amin ibu-ibu? Lihat, ibu-ibu ngomongnya, aminnya keren. Ada suara pria sendirian, aminnya, amin. Itu amin dalam ketertekanan puluhan tahun. Karena gara-gara bayar tagihan seumur hidup. Saudara, mau gak saudara sembuh? Teks ini memang bicara tentang kesembuhan fisik. Orang yang lumpuh 38 tahun. Tapi manusia is not talking about healing from our body. Ada juga kadang-kadang kita sakit di area rumah tangga. Kadang-kadang kita sakit di area apapun. Yesus tawarin, mau enggak? Yesus gak pernah paksa. Yesus gak pernah paksa. Makanya di gereja di mana saya melayani, saya gak pernah paksa tuh jemaat yang tatoan, yang masih ngerokok. Saya tahu saya dihujat banyak orang gara-gara anugerah, abis gue. Apalagi di Jakarta tuh pengajarannya anti grace, mayoritas. Semua pendeta di Jakarta sekarang udah kayak juri idol. Dosa! Aduh, saya bilang Yesus. Untung aku punya Yesus. Orang komplain aku. Kok pelayan Tuhan masih nyemok, masih ngerokok, pakai anting, boleh melayani di gereja. Gimana ya? Tuhan juga masih belum bete sama dia. Kalau Tuhan bete sama dia kan napas sudah so berhenti toh. As simple as that. Ya tapi etiknya harus dijaga. Ya saya bilang sama teman-teman pemusik, kalau ngerokok jangan di depan jemaat, di toilet aja. Karena kalian kena etik dan moralitasnya. Saya benar gak? Benar gak? Jawabin dong. Wah ini ketahuan semua nih pelayan tukang rokok juga nih. Habis gak dijawabin pendeta ngomong, yang kena etik dan moralnya kan. Kalau maaf ya, pendeta dengan bangga tatoan, maaf ya. Harusnya bijaknya layaknya ditutup dulu. Kan lagi memberitakan kabar baik. Supaya tidak menjadi sak bagi banyak orang. Gitu. Nah, saya bilang sama anak-anak band di kami.
Itu area privasi kalian ya. Aku berubah bukan karena khotbah. Aku berubah karena cinta Yesus. Bener loh. Tadi saya udah bilang, saya orang Ambon. Papa saya tukang pukul mama saya. Ambon Tulen. Kalau mukul bukan pakai tangan, pakai piring Pastor Felis. Mama saya tuh, pah, pecah. Sini kamu binatang, pah. Saya punya hak gak untuk dendam? Punya gak kira-kira? Gambarannya gitu Pak Sampurno saya. Tapi waktu saya ketemu Yesus, 9 tahun saya pacaran, 10 tahun saya menikah. Gak pernah tangan ini satu kali pun turun ke dia. Bukan karena saya takut neraka. Yesus terlalu baik. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Potongan pendeta model begini lumayan cakep atau biasa aja? Orang nanya diketawain. Anda menghina saya ini. Yesus penuh kasih, saya gak penuh kasih. Marah saya. Oh bercanda. Potongan pendeta kayak gini Bapak Ibu, saya mau tanya, saya nggak lagi NPD. Tadi kan saya udah bilang Bu, bohong aja dosa, apalagi bohongin pendeta. Butuh seliter darah Yesus untuk hapus dosa Ibu. Lumayan kan Bapak Ibu ya. Jangankan yang wanita, yang begini juga, DM saya, kirim foto. Ngepap saya. Aku disembuhkan bukan karena khotbah. Bukan berarti khotbah tidak bisa menyembuhkan orang. Aku dipulihkan, mengasihi istriku. Banyak bos, banyak. Saya banyak ngalami, aduh, yang ABG, yang seumuran saya, ibu-ibu. Saya mimpin ya, sayang. Ibadah fellowship wanita isinya berapa Pastor Michelle? Ada 100 orang? Itu, aduh, apa sih namanya kalau perempuan wanita lagi. Sosialita. Itu isinya ada artis, istri pejabat, cakep. Pendeta yang mimpin begini, kira-kira ada strom-strom gak? Kau kenal Veronica kok? Veronica yang Om Strom. Kenal gak? Cakep Bapak Ibu. Apalagi kan saya orangnya baik, ngemong. Kalau untuk melayani orang ya, kalau kerja hati-hati. Keras. Nah saudara, saya cuma mau bilang, saudara mau gak sembuh ekonominya? Ekonomiku tuh sembuh karena Tuhan. Benar. Aku suka lagu ini banget. Bukan berarti yang lain gak suka, suka. Pelayananku sembuh karena Tuhan. Semua Tuhan yang sembuhin, Yesus yang sembuhin. Benar Bapak Ibu. Saya pernah ada di titik Pastor Lia, hancur sehancur-hancurnya. Hati saya hancur total. Saya gak terima saya diperlakukan seperti itu. Saya merasa saya gak pernah buat hal-hal yang buruk terhadap orang tersebut. Tapi satu kali di hotel Tuhan bilang begini, Fer, coba flashback 23 tahun yang lalu siapa kamu? Apa yang sudah kamu perbuat buat aku? Kamu living together dengan banyak wanita waktu kamu SMA. Kamu narkoba berkali-kali, kamu mau mati berkali-kali. Kamu melakukan banyak kejahatan, aborsi sana sini dan lain sebagainya. Kamu pukul orang sampai mau mati berkali-kali dan lain sebagainya. Masa orang itu melukai kamu sampai kamu hancur total? Kamu gak mau ngampunin dia? Masa jawabanmu, aku gak bisa. Sekarang kamu ke kaca, kamu lihat kaca, kamu berdiri di depan kaca itu.
lihat saya. Saya berdiri di atas kaca Bapak Ibu. Saya lihat dengan air mata bergelimangan. Hati saya hancur. Saya gak terima. Tapi Tuhan bilang begini. Aku udah ngampunin kamu. Aku gak pernah ingat siapa kamu. Aku kenal kamu Verona, bukan Mario. Makanya aku gak pernah pakai nama Mario. I know you as a Verona. Forgive your enemy as I forgive you. Saudara, saya ngelakuin ini bukan sekali dua kali, berkali-kali sama orang yang melukai saya. Saya berlutut di kakinya, saya yang minta ampun. Forgive me kalau saya punya salah ataupun saya gak punya salah. Ada banyak orang, enak dia dong, keras kepala dong, kepala batu dong. Saya mau sama seperti laki-laki yang terbaring 38 tahun ini. Aku mau sembuh. Saudara mau sembuh gak? Hatinya. Saudara mau sembuh gak usahanya? Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya izin ya, Bu Gembala. 2 tahun lalu saya bertemu dengan seorang teman. Umurnya masih muda, 38. Mamanya telepon saya. Fer, you bisa datang ke rumah tante. Ini orang bukan kaya. Kuaya. Ingat ya, bukan kaya tapi sangat kaya. Dia punya bank, dia punya puluhan bank, dia punya mall, dia punya tambang, dia punya banyak banget. Singkat cerita, bisa nggak doain anak saya? Bisa tante. Kenapa? Anak saya depresi berat. Kenapa? Nanti ngomong sendiri. Singkat cerita, ketemulah kami. Saya nggak langsung to the point, Pastor Irwan. Tuh, punya etik kan. Saya ngobrol panjang, ketawa. Masih 38, 2 tahun lalu. Still young. Anaknya 2, istrinya cantik. Tinggal di rumah yang, waduh, mahal saudara. 50M ada kali, 70M kali rumahnya. Nah, akhirnya udah akrab, dia bilang gini. Saya bilang gini, bro, sorry ya kalau aku overline, boleh ya. Emang kenapa sih? Gue punya utang 300 miliar bro. 300 miliar. Every month gue harus bayar bunganya 8, 11, 12 miliar. Every years gue punya tanggungan 15 miliar. So, Tuhan kasih hikmat. Fair. Bawa dia ketemu saya. Jangan khotbahin, jangan kasih advice apapun. Bawa dia ke gue aja. Karena yang bisa nyelesain masalah dia gue. 2 tahun kemudian, Tuhan buat perkara dahsyat. Tuhan mulai buka. 300 turun. Dia bilang gini, Pak Sampurno. Lo tahu gak bro? Di kamar. Gue udah tidur nih. Ini gue, ini bini gue, ini anak gue. Ini senapan di tangan gue. Udah gue taruh di sini gue. Gue mau habisin nyawa gue sendiri. Dah! Itu salah satu teknik khotbah. Supaya saudara jangan begini. Saudara terlalu rohani sih, berdoa melulu sih di gereja. Waktunya dengar firman saudara berdoa. Bahasa roh lagi. Tapi kenapa nggak jadi? Gue ingat apa kata lo. Gue masih punya Yesus. Sampai hari ini kami berdua happy. Pelan-pelan dia bayar Pastor Irwan. Keren. Dia mau nawarin saya, lu mau apa? Enggak mau apa-apa. Kemarin dia ngomong. Gue mau stem cell nih ke Korea. Itu gue mau tuh. Saya cek, wah buset 1 miliar. Saya bilang, gue mau. Yang lain gue gak mau, yang ini gue mau. Karena biar apa?
Soalnya istri saya tuh masih muda Bapak Ibu. Saya suka daun muda, dia suka barang antik. Perbedaan kami 9 tahun Pak Sampurno. Iya. Kalau saya nggak stem cell, jalan ke mall, Ibu Gembala, neng-teng opa-opa ya. Malu lah. Makanya saya sering puasa Pastor Irwan. Supaya tetap fresh, tetap lean on, tetap awet muda. Injek Pastor Lia. Stem cell, gak usah botok. Kalau botok orang lupa. Dunia ini punya gaya gravitasi. Mau kencang kayak gimana tetap melongsor. Rugi botok, mending stem cell, puasa, jaga makan, tidur cukup, awet muda Pastor Felis. Kok jadi ke botok sih? Saudara mau gak sembuh malam hari ini? Nah, puji Tuhan di tempat ini ada Pastor Sampurno, ada beberapa pendeta. Kami mau berdoa, mohon izin sama Bapak Ibu. Saudara datangnya gak ke kami, tapi saudara datangnya ke Yesus. Tiada ya. Jadi saya gak usah ngundang-undang saudara lagi ya. Ayo siapa? Saya percaya jemaat Yesus Surabaya udah dewasa. If you need Jesus, datang ke sini. Nanti dengan hormat, kalau boleh saya minta Pastor Lia, Pastor Novita, Pastor Irwan, Pastor Sampurno, kita doain mereka sama-sama ya. Karena di hadapan Yesus gak ada Superman. Superman is dead. Yang ada super team. Siapa tahu saudara datang ke sini dapat stem cell surga. Amin. Saudara kok bengong sih? Siapa yang diberkati? Bangkit berdiri Bapak Ibu. Begitu mengasihi. Saudara yang hatinya takut, bimbang, cemas, khawatir. Saudara boleh hampiri Yesus, saudara boleh datang ke mimbar di acara KKR ini. Izinkan kami berdoa. Saudara gak usah pusingin kanan kiri saudara karena dia gak bisa tolong saudara. Yesus yang akan tolong saudara malam hari ini. Inakara halabataka hanamaya rabo sedekiri asikana. Ribasikana rabatakara ya rabasakana matakara. Urabara sidara. Uralala sikara rabatakara labatakara. Urabasi rabatakara. Bersama aku percaya. Saudara yang rindu dipulihkan, mari cepat maju. Uralah hadahaya rabatakara bayarabo. Memulihkanku. Sikidiri-diri-diri-dara-dara-dara-basi. Yang turun tangan. Oh Lord my God, come upon us. Shirela barigana mosera baralala. Mari saudara, hampiri Yesusmu malam hari ini. He able, He is able. Aku rebasi kanara la bayara basi. Bina kanara la 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 bayara balana. Rebasi kanara la la bayara la basi rabatakaya namu. Kami percaya malam hari ini Kau merevive hidup umat-Mu Tuhan. Merestore iman kami. Memulihkan keadaan kami. Membangkitkan iman kami. Sikidira la 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 la. Ora la bayara la 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 la. Sikada la 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 la. Kau turun tangan. Memulihkan
roh malam hari ini bersama-sama. Sembah Dia dalam bahasa roh. Hirabatakaya ralalabasi kadaralalalab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 ala
Terus sembah Dia dalam roda kebenaran. Kau lihat air mata kami Tuhan Yesus. Kau pulihkan keadaan kami. Restore our life Lord. By your grace. Hari saya mengundang Pastor Lia, Pastor Irwan, Pastor Novita, Pastor Sampurno dan para pendeta di tempat ini. Kita boleh berdoa buat putra-putri raja yang dikasihi oleh Bapa. Yang dimana Yesus telah mati buat mereka berkorban. Tuhan pakai tangan kami untuk memulihkan umat. Jamah ya Tuhan. Jamah. Hadirat-Mu membawa kesembuhan. Ya Rabasi kanana. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Lagi katakan haleluya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Bersama-sama PAW. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu,
Saudara, angkat tangan kita dua-dua malam hari ini di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau melihat kami. Matamu memandang kami. Kau sudah mati bagi kami ya Tuhan Yesus. Aba Yahweh, kami bersyukur untuk putramu yang begitu mengasihi kami. Roh Kudus, terima kasih atas restorasi yang Kau berikan dalam hati kami. Kami keluar dari kediaman-Mu tempat ini. Kami keluar dengan kemenangan. Kami keluar dengan pemulihan. Kami keluar dari tempat ini bukan dengan luka dan kenangan lama yang membeban beratkan hidup kami. Tapi kami benar-benar mengalami Yesus di hati kami. Ketika Yesus ada di hati kami, gak ada yang bisa menekan hidup kami. Kami aman, kami sehat. Tuhan, kami berdoa untuk senior pastor kami, Pastor Yusak, Bunda Hana, bahkan 3 putra-putrinya, Pastor Billy, Sandra, dan juga Pastor Gary bersama dengan istri, suami, dan anak-anak mereka. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Pastor Irwan sebagai pembicara malam hari bersama dengan Pastor Novita, Tuhan berkati. Pengembalaan, keluarga, pekerjaan, bisnis, Tuhan berkati beliau. Bahkan seluruh tim pastoral di tempat ini, Tuhan berkati. Pak Sampurno, semua pendeta di tempat ini diberkati Tuhan. Duta Kristus yang melayani malam hari ini dan ibadah minggu yang setia, Yahweh memberkatinya. Bahkan secara teristimewa aku berdoa untuk jemaatmu yang hadir malam hari ini. Engkau layak diberkati karena darah Yesus yang sudah melayakkan kita. Makasih Tuhan, biar malam hari ini hanya satu pribadi yang diingat, yaitu Yesus Kristus. Bukan Verona, bukan Pastor Irwan, bukan siapapun. Tapi hanya Yesus saja yang kami ingat. Kami bawa pulang, kami ceritakan ke banyak orang. Only Jesus, only Jesus, only Jesus. Terima kasih, berkati Yahya Surabaya di tempat ini. Berkati, percayakan pertumbuhan jiwa-jiwa Tuhan. Diberkatilah gereja ini. Tuhan, beberapa waktu ke depan bangsa ini akan mengalami pergejolakan. Aku berdoa untuk gereja ini. Aku berdoa untuk jemaat di tempat ini, pelayan di tempat ini. Mereka semua tidak akan terseret masuk dalam pergejolakan yang dahsyat itu. Ketika dunia bergejolak tentang ekonomi dan lain sebagainya, kami dipelihara Tuhan. Engkau Yahweh Jireh, kami akan mengalami Engkau Yahweh Jireh. Kami akan mengalami Engkau Immanuel yang menyertai kami. Kami enggak perlu takut dengan badai dunia ini. Karena dunia ini dalam genggaman tangan Yeshua. Oleh karena itu ya Aba, Engkau menyempurnakan doa kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Sakit kami sudah Tuhan sembuhkan. Kelemahan kami ganti dengan kekuatan.
Pintu kami yang ketutup, Tuhan buka pintu yang baru. Jalan yang baru Tuhan berikan bagi kami. Kami pulang dengan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang diberkati, tepuk tanganmu yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya.